Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah Gigi part yang ketujuh. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan part sebelumnya, silakan bisa dicek terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja. Ini dia kisah Gigi. Kalau bagi yang percaya karma ya, Hmm, hmm, Cici sih ngerasa hmm, dalam keluarga hmm, karma itu dari orang tua kali. hmm, hmm, Nah, jadi eh di antara selalu Cici lima bersaudara tuh, hmm, Cici kan memang selalu ngerasa paling berbeda hmm, dari hmm, segalanya. Dari segalanya Cici berbeda. hmm, Gak tahu mungkin eh karena Cici pilihan Tuhan kali ya di antara keluarga hmm, ya. hmm, Jadi dari kecil dari fisik Cici berbeda. hmm, Orang keluarga Cici semua saudara Cici itu badannya semua tinggi besar. hmm, Cici orangnya tinggi cuma 186 168 terbalik, hmm, 168, nggak nyampe 170, tapi mereka lebih tinggi tingginya. hmm, Badannya juga semuanya tinggi gede. Cici langsing sendiri, hmm, berbeda pemikiran. Cici selalu bertolak belakang sama saudara keluarga, eh, dalam segala hal. Banyaklah yang pernah juga ada yang bilang seperti bukan anaknya gitu kan. Berbeda. Dan di antara lima saudara itu hmm. semua punya surat lahir kecuali Cici nggak punya surat lahir. Punya apa? Surat lahir. Oh, oh, Uh, tapi Cici anaknya mama hmm, papa bisa bisa buktikan kandung tapi Cici berbeda gitu. hmm, Dari kecil lah Cici selalu diperlakukan beda dan memang berbeda orang. Nggak tahu kenapa ya. Jadi dulu waktu Cici kan waktu menikah mungkin Cici pernah bilang kan tadi ya, di antara di dalam keluarga Cici itu kan yang paling sayang sama Cici papa ya, papa yang selalu melindungi Cici gitu. Sampai suatu saat menikah Cici, rumah tangganya berantakan, itu Cici kan berpisah ya, berpisah sebelum perceraian benar-benar resmi bercerai kemarin itu, berpisah sekitar 5 sampai 6 tahun kayak gitu kan. Itu murni suami tidak menafkahi, benar-benar murni dia tidak pernah mencari anaknya juga, dia tidak pernah mau tahu anaknya juga, seperti itu. Dan akhirnya Cici menyadari ternyata hal itu pernah dilakukan papa dulu. oh, Mm-mm. Dan itu terjadi ke Cici gitu. Dan di situ Cici baru memahami kenapa papa begitu sayang sama Cici. Kenapa papa punya, udah sekarang udah ini ya, udah umur ya, udah tua, udah menikmati masa tua lah intinya. Em, udah menikmati hasil dari anak-anak juga ya, anak-anak yang lain itu. Pada bilang hanya Cici yang bisa makan uang dia katanya. Hanya anak-anak dari Cici, cucunya hanya anak-anak dari Cici yang bisa makan uang. Karena papa begitu melindungi Cici, begitu menyayangi Cici. Dan ternyata mama juga pernah berkata, sepertinya papa kamu merasa bersalah sama kamu. Kayaknya papa kamu menyadari apa yang dia perbuat terjadi sama kamu. Begitu. Di situ Cici ngerasa, uh, awalnya Cici apa ya, eh terima nggak terima gitu ya. Tapi akhirnya Cici merasakan lah. Cici ngerasanya Cici ambil positifnya, bahwa bersyukur Tuhan di antara 5 anaknya Tuhan memilih Cici. Berarti Cici orang yang kuat untuk menjalani dari karma papa ya, jatuhnya gitu loh. Dulu papa pernah punya istri sebelum mama, pernah punya istri gitu, dan mereka bercerai. Katanya sebelum menikah sama mama mereka bercerai. Dia punya anak satu dan dia memang ngelakuin hal yang sama seperti yang suami aku lakuin ke aku. Jadi itu benar-benar nyata terlihat karma. Jadi apa ya,
biasa kan twin flame itu kan ada terjadi hubungan karma ya. Sebelum-sebelumnya ya, apakah karma sama orang tua, sama siapa, makanya ini. Dan untuk dari pihak TF pun sama, dia ngelakuin terjadi hal sama dia tuh karma. Dia papanya sama seperti aku ya, papanya juga. Jadi dulu mamanya kan telepon-teleponan sama aku dulu ya. Mama dia punya mama walaupun dia punya istri, tapi mamanya lebih dukung ke dia. Kalau mamanya restuin dia sama kita. Karena mamanya tahu pernikahan dia kan juga udah diunjukkan ya. Istrinya juga nggak baik-baik amat berjalan. Jadi mamanya selalu berterima kasih sama Cici. Sepertinya dia sama kamu dia berubah banyak. Dia lebih bersemangat dari sebelum-sebelumnya. Kamu merubah dia banyak saja. Orang yang paling dia takut itu kamu loh. Jadi AI sangat mamanya ya sangat percayakan dia sama kamu lah. Kamu bisa bawa dia, kamu bisa arahin dia. Jadi lagi nggak pernah ketemu muka sama mamanya, hanya lewat telepon aja karena dia di daerah kan ya. Jadi mamanya itu cerita tentang papanya. Jadi dia bilang papanya dulu pernah sama seseorang ya dekat. Dan itu jangan-jangan itu twin flame papanya ya, mungkin ya. Mungkin mamanya karma ya. Kalau lihat ya, kalau lihat ya karena kondisi papa sama mamanya juga ini walaupun satu rumah tapi nggak baik. Nggak harmonis ya. Nggak bagus. Jadi mamanya cerita ke Cici, kata dia dulu dia punya perempuan yang sangat dia sayang. Jadi ketahuan sama mamanya ini, terus mamanya bilang ke perempuan itu, kalau kamu mau jadi istrinya dia, kamu bantu hidupin anak-anaknya juga. Nah perempuan itu mundur karena posisi mereka saudaranya kan banyak, anaknya banyak, ada 9 gitu. Jadi perempuan itu mundur dan papanya itu kata dia waktu berpisah sama perempuan itu papanya seperti orang gila. Mabuk juga hal yang sama. Jadi kalau aku sih menanggapinya kayak gini ya. Waktu itu karena papanya nggak bertanggung jawab sama perempuan itu ya. Mungkin mamanya karmik ya. Mungkin terjadi karma ya. Mungkin dia ada hubungan dekat tapi tidak diselesaikan dengan baik atau bagaimanapun, atau karena perempuan itu mundur atau bagaimanapun kan mungkin membuat karma ya. Mungkin itu jatuhnya ke TF. Jadi sih memikirkannya seperti itu. Seandainya waktu itu dia meninggalkan mamanya dan memilih perempuan itu, ada kata perempuan itu kayaknya mamanya akurat Cici rasa sih mamanya karmik. Mungkin karma itu selesai di situ, putus ya. Tapi karena dia tidak ke TF ke perempuan itu, malah bertahan ke karmik, karma itu ini jatuh. Lanjut ya. Begitu kalau pemikiran Cici ya. Intuisi Cici membacanya kayak gitu loh. Soalnya ada kemiripan pola gitu ya. Ada kemiripan pola sama gitu loh. Jadi benar-benar Cici sama dia berasa membawa karma bersama dari orang tua. Begitu. Jadi salah satu hal yang perlu dibereskan dalam diri Cici adalah memaafkan tua. Harus menerima karma orang tua. Walaupun nggak mudah. Ada ngerasa selama ini aku berbeda dan ini ada rasa begitu, tapi kembali lagi setelah Cici menyadari segalanya, Cici malah bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Ternyata Cici dipilih, Cici orang yang kuat. Coba dikasih sama anak yang lain belum tentu kuat. Ya kan? Bayangin aja Cici harus membawa anak dari kecil tanpa dinafkahi,
hanya dapat bantuan keluarga awal-awalnya, ya kan? Itu berat banget jadi jalan sampai sekarang anak-anak udah besar. Jadi nggak menutup kemungkinan kita adalah yang belum selesai di dalam diri kita dan yang harus kita putuskan. Kalau yang lainnya nggak tahu ya, kalau percaya atau nggak percaya tentang karma, kan? Tapi kalau sendiri membawa karma dari orang baik Cici ataupun DF sama bawa gitu. Dan apa? Rumah tangga pun sama. Cici berantakan, dia berantakan. Di antara keluarga dia yang berantakan. Di antara keluarga Cici yang berantakan. Oh, di antara saudara-saudara lainnya gitu ya? Iya, dia yang berantakan. Di antara Cici juga Cici yang berantakan. Terus banyak hal yang sama ya. Nggak cuma kemiripan Cici sama keluarga dia, kebanyakannya sama. Anak Cici punya nama sama seperti nama istrinya. Oh? Istri dia punya nama sama seperti anak Cici yang kecil ya. Oh. Terus Cici punya keunikan sendiri ya. Cici orangnya gelian sama kucing. Paling geli sama anak kucing. Anak pitik? Anak kucing. Oh, anak kucing. Cici orangnya paling gelian sama anak kucing ya. Kayaknya kalau dikasih anak kucing bisa mati di tempat kayak gitu. Udah gitu punya keunikan sendiri gitu. Kalau lihat kalau kucingnya gede, Cici nggak begitu geli lah, lihat begitu aja ya, cuma nggak mau dekat. Tapi kalau anak kucing itu Cici langsung bisa memegang telinga, bisa memegang leher, digosok-gosok telinga, digosok-gosok leher, seolah-olah bulunya udah kemana-mana, gelinya sampai segitu, ya kan? Dan ternyata waktu Cici ngomong masalah kucing geli-geli sama kucing, dia bilang mamanya sama seperti Cici, persis nggak buang. Itulah yang dilakuin mamanya kalau lihat anak kucing. Mamanya akan ngelakuin hal yang sama. Waktu itu dia pernah lihat Cici, lihat anak kucing, Cici begitu, jingkrak-jingkrak, kayak geli, takutan gitu kan. Cici bilang, singkirin nggak? Kalau nggak, aku mati di tempat. Ya kan? Dia bilang, ini dia ingat mamanya. Mamanya seperti inilah orangnya. Dia paling takut sama anak kucing. Binatang apapun boleh, tetap tapi jangan anak kucing. Itu pun juga sama seperti Cici. Cici kalau ngomong sama orang kalau mau culik aku ya nggak usah repot-repot deh bawa obat bius, kasih aja kucing udah pingsan di tempat, mati di tempat gitu. Jadi sama, ada kesamaan antara Cici sama mamanya. Dan kesamaannya lagi waktu Cici sama dia, papa Cici sempat masuk rumah sakit, ternyata papa Cici itu ada batu empedu ya. Jadi tapi udah dioperasi di Malaysia, udah selesai, udah sembuh ya. Terus nggak lamanya turunan apa gimana Cici nggak tahu. Nggak lamanya waktu Cici masih sama dia, Cici yang punya itu loh. Sama seperti papa loh. Tiba-tiba Cici sakit perut, tapi Cici nggak pernah memberitahu dia tentang keadaan Cici kan. Tapi Cici ngerasa sakit perutnya. Akhirnya Cici ke rumah sakit, ke dokter, pas diperiksa semuanya bagus, ternyata Cici dikatakan sama seperti papa punya batu empedu sama gitu kan, seperti papa lah jatuhnya, mungkin turunan kali gitu. Dan Cici udah selesaiin punya Cici selesai gitu. Nah sampai separation terjadi, dia udah pindah ke luar kota. Pas separation di sana, tapi masih kontak-kontakan, yang belum benar-benar separation ya, cuma separation tempat ya, bukan separation ini ya. Masih kontak-kontak sama dia itu, dia bilang mamanya yang sakit. Ternyata pas diperiksa sakitnya sama seperti yang Cici rasain, batu empedu. Jadi waktu dia cerita sama Cici, dia bilang waktu itu belum dibawa ke dokter, tapi dia bilang gejalanya gini. Sebelum waktu dia bilang ke Cici gejala mamanya begitu aja, Cici udah bilang, waduh, karena Cici udah ngerasain sebelumnya gejalanya. Jangan-jangan mamanya kena ini batu empedu gitu kan. Nggak tahu deh, besok katanya mau ke dokter, mau cek dulu yang apa. Ternyata pas dicek bener yang sama ya, omongan Cici bener, ternyata batu empedu sama. Jadi banyak kemiripan lah, nggak cuma sama dianya ya, yang banyak kesamaan ya. Keluarganya.
ke keluarganya juga sama. Gitu. Cara hidup dia sama cara hidup keluarga Cici sama. Cara orang tua dia gimana, cara orang tua Cici gimana ke anak-anak. Nah, makanya Cici kayaknya gampang banget masuk ke mamanya. Waktu ngobrol sama mamanya gampang banget karena Cici ngerasa nggak kayak apa ya? Kayak mengenal aja. Kayak nggak asing lah ya. Nggak asing gitu dan nggak tahu lah koneksi Cici nggak cuma ke dia, koneksi Cici ke mamanya itu kayaknya ada koneksi, nggak tahu itu dari kehidupan sebelumnya atau apa, nggak tahu, kayak ada ikatan antara Cici sama mamanya, kayak Cici ngerasa aneh loh. Kayak Cici tuh ngerasa mamanya itu seperti mama Cici dalam. Oke. Kayak ngerasa dalam banget. Karena Cici pernah mimpi, Cici belum pernah ketemu mamanya secara langsung ya, tapi cuma lihat fotonya dari WA atau apa gitu, dan Cici kebawa mimpi gitu, pernah mimpi mamanya itu seolah-olah mamanya ketemu Cici menangis dan memeluk Cici. Nggak tahu apakah memang ada kaitannya ya zaman dulu, kehidupan dulu atau apa. Yang Cici rasain itu nggak tahu kok, seperti ikatan Cici ke mama dia lebih kuat daripada ikatan Cici ke mama Cici sendiri. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi Cici tuh kayak ngerasa ikatan batin Cici ke mamanya lebih kuat daripada ikatan batin Cici ke mama Cici. Dan kenapa? Dan apa ya? Dan mamanya pernah bilang, apapun yang terjadi antara kamu sama ini, kata dia anaknya, AI sayang sama kamu. Dan di situ kayaknya terharu sekali gitu. AI anggap kamu anak AI sendiri. Tapi banyak yang kayak gitu juga loh, Ci. Jadi emang orang tua pasangan TF-nya jadi kayak punya ikatan tersendiri gitu loh. Jadi kayak sayang banget. Rata-rata gitu ya? Rata-rata cerita begitu. Oh gitu ya? Tadinya Cici pesimis loh. Tadi Cici pikir loh, mana ada orang tua merestui. Ya kan? Rata-rata banyak yang begitu sih. Yang kok kayak bisa sayang aja padahal nggak ada. Bahkan ya nggak kenal banget kita, tapi kayak bisa gampang mengiyakan gitu. Kayak sayang gitu. Rata-rata begitu kok. Kayak sayang loh. Kan Cici kan bilang ya, kedekatan Cici sama keluarga kan nggak begitu ya, apalagi mama yang sayang sama Cici sama papa. Jadi kayak waktu Cici mengenal mamanya itu kayak Cici baru menemukan apa ya, ketenangan seorang ibu atau apa ya, yang hilang. Kasih sayang ibu lah ya. Iya, bisa begitulah ya. Apalagi kayak waktu dia bilang sayang sama Cici itu kayak terharu sekali. Itu yang Cici rasakan gitu. Jadi walaupun Cici blokir yang DF itu, tapi Cici nggak pernah blokir mamanya. Dan di situ yang Cici tahu kalau dia bakal mengintip Cici itu dari handphone mamanya. Gitu. Jadi makanya yang Cici bilang itu manipulatif atau suka ngasih kode ya di situ. Suka ngirim angka kembar di situ. Karena Cici tahu dia bakal ngintip. Malam-malam pun dia akan ngintip di situ. Jadi Cici ngirimin angka itu pun lewat untuk nomor mamanya gitu lah ya. Dari nomor mamanya. Mamanya pastinya bisa lihat Cici. Oh iya sih. Kalau sama mamanya Cici terbuka. Tapi yang Cici blokir hanya dia doang. Kalau yang lain-lain kan enggak. Jadi komunikan DM sebagian, mungkin nggak tahu ada yang sama atau enggak, yang ada kegilaan di luar yang tanpa diketahui DF ada. Hanya DF aja nggak tahu. Ya. Ada lagi nggak, Ci? Maksudnya pesan-pesan nih untuk DF atau untuk DM juga boleh sih, yang kira-kira mau disampaikan. Kalau menurut Cici, ya tadi itu untuk DF, jangan pernah ngirim energi yang nggak bagus. Ini banyak-banyak perbaiki diri lah.
Bahagiakan diri, yang intinya banyak orang bahagia lah, bahagiakan diri, tersenyum, tertawa. Jangan dengerin lagu yang galau, kurang-kurangnya dengerin tarot. Terus karena apa ya, itu mengganggu loh. Kalau kita semakin seringnya buka tarot itu ya, itu mengganggu energi kita, karena kita harus realistis. Realistisnya itu hari ini dia bilang perasaan ini begini, besok berbeda lagi, dan itu akan membuat kita semakin nggak mudah melepaskan, nggak semakin mudah berserah gitu ya. Kita harus realistisnya begini, yang diomongin hari ini nggak kejadian buat besok nggak kejadian lagi. Jadi apa yang mau kamu dengerin gitu loh, itu hanya buang waktu kamu aja. Kita harus realistis, seperti itu, bukan berarti kita tidak boleh tarot ya, boleh sekali, tapi kurang-kurang. Kita harus tahu pesan, kalau di awal aja udah pesannya bukan buat kita, udah stop sama diri sendiri. Tapi kalau itu memang judulnya aja udah menarik kita, mungkin itu ada pesan. Kalau itu ya. Pinter-pinter kita aja seperti apa gitu, jangan ditelan mentah-mentah ya. Itu judulnya aja udah nggak udah bertolak belakang sama kita. Kita masih mau dengerin, yang ada nanti ngomongin lain, kitanya terbawa. Takutnya ke-trigger juga ya. Gitu. Jadi kurang-kurangnya jangan lakuin hal-hal yang bikin hati kita down. Naikin aja vibrasinya. Kalau kamu naikin vibrasi, apa yang kamu pesan di dalam hati gitu ya, yang pengen kita sampaikan ke DM gitu, pasti nyampe. Tapi kalau kamu di vibrasi yang ini mungkin pesannya itu yang nyampe itu yang lain, yang jelek-jeleknya itu yang nyampe. Oke. Ada lagi, Ci, mungkin yang mau di-sharing atau mau diomongin? Udah ya. Aku sih sharingnya gitu aja. Kamu sendiri ada nggak mau ditanyain lagi tentang DM atau apa? Kayaknya mungkin itu dulu kali ya, Ci ya. Ntar gampang kita nyambung lagi. Ci, makasih banget loh, Ci. Udah mau sharing banget ini. Udah lama banget. Makasih banget loh. Mau sharing. Sama-sama. Udah mau dengerin kita. Pada waktu berbagi dan tidak salah. Iya. Makasih. Oke. Makasih ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang juga sudah mengikuti sampai sejauh ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen sharing, pengen curhat, pengen cerita, atau pengen konsultasi, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.